Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IB yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan membahas soal-soal ya dalam persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester. Mungkin di ini akan rutin ya sampai dengan ujian akan dilaksanakan ya kita akan membahas soal-soal yang mungkin sebelumnya di kuliah di dalam pertemuan perkuliahan tidak kita bahas ya, dalam hanya diberikan dalam bentuk tugas ya. Maka kali ini kita akan membahas satu persatu dalam sebuah video. Ya, jadi materi untuk apa yang kita akan bahas, soal yang akan kita bahas hari ini adalah pusat massa sistem partikel. Pusat massa sistem partikel. Soalnya ya kita bisa lihat ya. Jadi soal-soal pembahasan soal-soal fisika ini ya meliputi fisika teknik, dan di sini ditulis fisika teknik ya, dan ini meliputi fisika dasar 1 ya di jurusan-jurusan ilmu eksakta pada umumnya menggunakan nama fisika dasar 1, kecuali di beberapa jurusan seperti di teknik sipil menggunakan nama fisika teknik, kemudian di kedokteran menggunakan nama fisika kedokteran. Mungkin juga di jurusan-jurusan lain menggunakan nama-nama yang khas, tentu saja dengan penekanan pada bidang-bidang yang berhubungan ya. Pada umumnya ya, terutama di bidang-bidang ilmu teknik dan matematika dan ilmu pengetahuan alam (IPA) menggunakan nama fisika dasar ya, menggunakan nama fisika dasar ya. Terlepas apapun nama daripada mata kuliah, pembahasan ini tentunya sifatnya umum ya, bisa diikuti oleh fakultas atau jurusan apa saja, terutama yang jurusan eksak ya, ilmu pasti. Dan juga ini dipersiapkan untuk materi ujian akhir semester ya, di semester ganjil ya, semester ganjil 2021-2022. Oke, kita akan mulai pembahasannya ya. Soalnya adalah pertama, molekul air. Molekul air tersusun dari atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Atom oksigen memiliki massa 16 unit satuan massa atom, dan atom hidrogen memiliki massa 1 unit satu satuan massa atom. Jarak rata-rata atom hidrogen terhadap atom oksigen adalah 96 pikometer,
dan satu sama lain terpisah membentuk sudut 104,5 derajat. Carilah pusat massa molekul air. Ya, jadi ilustrasi gambarannya seperti dilihat di samping kanan ini, posisi daripada atom oksigen berwarna merah dan atom hidrogen berwarna abu-abu. Jadi ada dua atom hidrogen, yaitu atom 1 dan atom 2. Sehingga kita menyebutnya molekul air sebagai H2O. Ya, ilustrasinya seperti ini, digambarkan dalam dua dimensi karena memang membentuk bidang dua dimensi. Jadi kita tidak menggambarkannya dalam bentuk tiga dimensi. Jadi cukup dua dimensi karena dia membentuk bidang dua dimensi. Ya, ini soalnya, kemudian jawabannya, pembahasannya kita lihat. Ya, jadi pertama-tama yang harus diperhatikan di sini adalah kerangka. Ya, kerangka untuk menentukan dari mana ya jarak yang kita akan hitung. Ya, jadi kerangkanya yaitu berupa sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius, di mana pemilihan yang akan dilakukan di sini adalah nolnya. Ya, nolnya itu di mana? Ya, itu pertanyaannya. Kita akan memasang nolnya atau originnya itu di mana? Ini penting ya. Jadi jadi nolnya di sini. Ya, artinya bahwa ini sumbu X dan ini sumbu Y. Maka nolnya itu persis di pusat massa daripada atom oksigen. Atom oksigen. Ya, jadi itu nolnya. Ya, maka kita akan mengukur pusat massa itu dari sini, ya, dari titik origin di titik pojok ini. Ya. Rumus untuk pusat massa, karena dia dalam dua dimensi, maka akan ada XC, ya, X pusat massa atau center, dan YC atau Y pusat massa atau YC, ya, Y pusat massa atau Y center. Ya. Oke, untuk S-nya, ya, X-nya, jadi kita lihat X2. X2 ini adalah jarak dari titik origin, dari titik 0 ke proyeksi atom 1 dari hidrogen, dari H. Ya, diproyeksikan ke arah sumbu X, maka jaraknya adalah X2. Kemudian atom H2, atom H yang kedua. Ya, atom H yang kedua diproyeksikan dalam sumbu X. Ya, disebut dengan X3. Ya. Kemudian untuk Y-nya, ya, arah vertikal, proyeksi ke arah vertikal. Itu untuk atom H1, ya, atom H yang pertama itu ditandai dengan Y2, ya, Y2. Sementara untuk yang kedua ditandai dengan Y3. Ya. Jadi itu. Lalu kita akan menghitung dengan formula pusat massa. Ya, di mana X pusat massa atau X center sama dengan X1 M1, di mana X1 adalah jarak dari atom
oksigen ke titik 0 yang berarti sama dengan 0 dikali dengan M1 massa atom oksigen ditambah X2 ya jarak atom hidrogen pertama ke diproyeksikan ke arah sumbu X dikali dengan M2 massa daripada atom hidrogen pertama ditambah X3 jarak proyeksi dari atom hidrogen yang kedua terhadap origin ya, terhadap origin dikali dengan M3 massa hidrogen dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah M3 massa atom oksigen, massa atom hidrogen pertama, massa atom hidrogen yang kedua. Lalu Y center, Y pusat massa sama dengan Y1 yaitu jarak atom oksigen ke origin yaitu sama dengan 0 karena di originnya kita pilih di atom oksigennya dikali M1 massa oksigen ditambah Y2 jarak proyeksi atom hidrogen pertama ke sumbu X dikali M2 massa atom hidrogen pertama ditambah Y3 proyeksi atom hidrogen arah sumbu X atom hidrogen yang kedua terhadap sumbu X ya diproyeksikan terhadap sumbu Y dan dikali dengan M3 ya dikali M3 massa atom hidrogen yang kedua. Tentu saja di sini massa atom hidrogen diketahui sama dengan 1 ya massa atom hidrogen pertama 1 dan massa atom hidrogen kedua juga 1 sama-sama atom hidrogen jadi massanya sama sementara massa oksigen adalah 16 unit U ya. Maka diketahui di sini pertama adalah X2 sama dengan X3 ya dalam proyeksinya itu sama dengan R cos theta 1 di mana R itu adalah jarak dari atom oksigen ke atom hidrogen. Jadi R cosinus theta 1 di mana theta 1 adalah sudut yang dibentuk dari atom hidrogen terhadap sumbu X ya hidrogen pertama sumbu X dan itu sama dengan sudut antara atom hidrogen kedua dengan sumbu X. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah Y2 sama dengan R sinus theta 1. Y2 sama dengan R ya R itu ini sinus theta 1 sudutnya ini sama dengan sudutnya ini. Yang ketiga adalah Y3 sama dengan R sinus theta 2 di mana theta 1 sama dengan theta 2. Kemudian L sama dengan 96 pikometer. Kemudian theta 1 ya theta 1 sama dengan 104. Jadi 104,5 dibagi 2 itu sama dengan 52,25 derajat. Sementara theta 2 karena kita memutar ya jadi memutar di sini ya berarti 360 derajat dikurang 52,25 derajat dan itu sama dengan minus 52,25 derajat. Dan berikutnya yang diketahui adalah X1 sama dengan 0 karena berhimpit, X2 sama dengan X3 sama dengan 96 cosinus 52,25 derajat sama dengan 58,773. Kemudian Y1 sama dengan 0 karena berhimpit dan Y2 sama dengan 96 sinus 52,25 derajat sama dengan 75,91.
Kemudian Y3. Y3 sama dengan minus 96 sinus 52,25 derajat. Ya, sesungguhnya di sini ditulis Y3 itu sama dengan 96 sinus theta 2. Ya, sinus theta 2, di mana theta 2 itu adalah negatif 52,25 derajat, dan sinus negatif sama dengan minus sinus theta 2. Ya, berarti hasilnya adalah minus 75,91. Nah, itu yang diketahui dan dihitung. Ya, kemudian kita masukkan kita masukkan harga ini ke dalam formula XC dan formula YC. Kita akan lihat, ya, maka XC sama dengan 0 karena jarak oksigen sama dengan 0 berimpit dikali dengan massanya 16 ditambah dengan 58,773 dikali 1 ditambah 58,773 kali 1 dibagi 16 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6,53. Ya. Kemudian YC sama dengan 0 kali 16 karena berimpit Y1-nya ditambah 75,91 kali 1 ditambah minus 75,91 kali 1 dibagi 16 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Maka pusat massa daripada atom hidrogen, ya, H2O itu sama dengan XC YC sama dengan 6,53,0. Ya, jadi itulah pusat massa dari atom hidrogen. Ya, pusat massa dari atom hidrogen. Silakan dicermati lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar video ini. Ya, di kolom komentar video ini. Saya kira pertemuan hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.